Halo teman-teman angler se-Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada, ketemu lagi bersama saya Kadek Wawan Wijaya, masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya. Hari ini adalah hari Rabu malam, tanggal 15 April. Sorry, ini udah jam 12 melewati jam 12 malam, jadi ini mungkin udah hari Kamis ya, tanggal 16 April 2020. Dan kenapa saya syuting malam-malam? Karena biar anak-anak pada tidur semua, dan saya juga nggak bisa narasinya keras ya karena anak-anak udah pada tidur. Udah gitu, saya akan membuat penjelasan tentang suatu hal yang sering sekali menjadi pertanyaan di beberapa sosial media saya ya. Nah, kali ini saya akan mengulas tuntas bagaimana sih kiat-kiat khusus atau tips menjadi vlogger mancing yang sukses di tahun 2020 ya. Tapi bukan cuma di tahun 2020 aja guys. Ini juga buat teman-teman yang mungkin sudah membuat vlog mancing di tahun-tahun kemarin ya, tapi yang mungkin belum terlalu berkembang seperti itu. Nah, kali ini saya akan memberikan tips sejauh sepengetahuan dan pengalaman saya selama saya menekuni bidang vlog mancing ini. Oke? So, udah jelas untuk mendapatkan gambar yang bagus dalam suatu video kita memerlukan kamera yang bagus ya. Tapi kali ini saya nggak akan menjelaskan tentang kamera tersebut. Mungkin di video berikutnya saya akan jelaskan tentang kamera-kamera yang saya pakai untuk di setiap trip mancing saya. Tapi kali ini kita akan fokus tentang trik-trik bagaimana caranya membuat channel kita lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Oke, kita akan langsung aja ke tips yang nomor 1. Tips yang nomor 1 itu adalah narasi guys. Apa itu narasi ya? Narasi itu adalah keadaan pada saat kita sedang berbicara kepada viewer, seakan-akan kita bicara kepada semua teman yang lagi nonton seperti itu. Yang pada kenyataannya kita itu berbicara kepada kamera ya. Dan itu harus dilakukan dengan pede guys. Kebanyakan kendalanya itu ketika kita melakukan narasi di keramaian. Itu bakalan buat kita terdistract ya, karena ada banyak orang, mungkin kita kagok, terus kita mulai salah tingkah kayak gitu. Karena seakan-akan orang itu ngeliatin kita pada waktu kita ngomong ke kamera seperti itu. Di awal-awal dulu saya juga mengalami hal seperti itu ya, kagok saat melakukan narasi di keramaian seperti itu. Tapi lama-lama bisa karena terbiasa ya. Dan sampai sekarang dimanapun saya berada itu adalah hal yang biasa buat saya. Seperti yang saya bilang tadi, bisa karena terbiasa. Jadi harus sering-sering dilakukan sehingga kita bisa melatih mental. Kita ngomong sekeras-keras mungkin pun kita harus pede seperti itu. Dan saya kira sih untuk akhir-akhir ini orang-orang udah pada tahu ya, vlogger-vlogger udah banyak di mana-mana. Jadi mungkin kebanyakan orang udah tahu, oh dia lagi ngevlog, jadi nggak usah diganggu lah kayak gitu. Orang-orang udah pada ngerti lah kayak gitu. Terus hal yang kedua di narasi itu adalah pengucapan yang jelas guys. Kenapa saya bilang seperti itu? Kadang ada orang menggabungkan narasinya dengan suara musik seperti itu ya. Jadi kita harus menyesuaikan porsi dari suara musik dan suara narasi kita guys. Suara narasi kita harus lebih besar daripada suara musik kalau misalnya mau digabungin seperti itu ya. Suara narasi kita harus lebih jelas dan benar-benar jelas terdengar oleh viewer nantinya seperti itu. Jadi mereka bisa paham apa yang kita bilang ya. Oke, itu hal yang pertama ya, narasi ya. Terus tips yang kedua itu adalah perkenalan di setiap opening ya. Kalian bisa lihat sendiri di video saya, setiap opening saya akan melakukan perkenalan. Nama saya Kadek Wawan Wijaya. Saya selalu sebut ya di beberapa vlog. Mungkin ada beberapa vlog yang bersambung, ada 2 episode yang bersambung seperti itu. Jadi mungkin di episode keduanya saya tidak melakukan opening karena itu sebenarnya vlog yang menjadi satu ya. Tapi karena kepanjangan durasi saya split jadi 2 episode seperti itu. Jadi mungkin cuma di satu vlog aja yang isi perkenalannya guys. Tapi so far kebanyakan vlog saya pasti ada perkenalan di openingnya ya. Kenapa saya bilang perkenalan itu penting? Karena kita harus mengukir nama kita di ingatan masing-masing viewer setiap kali kita mengupload video baru seperti itu ya. Jadi mereka akan ingat selalu video siapa yang mereka tonton. Pernah nggak kalian denger kayak gini? Ada tuh video keren banget, dia lagi mancing gitu, terus dia dapat ikan besar gitu. Terus temennya nanya, namanya siapa? Aduh, itu namanya siapa ya? Saya lupa. Nah, kayak gitu. Kebanyakan kejadian kayak gitu karena mereka tidak mengukirkan di setiap episode nama mereka. Jadi kadang viewer itu lupa siapa nama dari YouTuber itu atau vlogger itu, tapi dia mengingat adegannya kayak gitu. Nah, jadi itulah kenapa saya selalu mencantumkan perkenalan di setiap opening saya. Jadi kalian tahu kan video siapa yang harus di-share seperti itu. Oke.
So, itu hal yang kedua ya. Terus tips yang ketiga itu adalah story atau cerita ya. Nah, di setiap vlog saya, vlog mancing ya tentunya ya, yang trip mancing seperti itu, saya pasti bubuhkan dengan cerita ya. Cerita entah saya ketemu sama siapa, terus kalau misalnya saya trip keluar Bali, saya terbangnya kemana, transit di mana. Jadi selalu ada cerita di sana. Tidak selalu tentang mancingnya, ikannya, strike-nya, tidak selalu seperti itu guys. Jadi konflik di perjalanan, beberapa kendala di perjalanan, nah itu juga menjadi daya tarik viewer yang pingin tahu tentang apa aja yang terjadi seperti itu guys. Nah jadi itu menurut saya kenapa story atau cerita itu juga penting ya. Dan kebanyakan sih story yang saya buat itu on the spot kayak gitu ya. Jadi spontanitas saya buat tanpa ada rekayasa ataupun skrip seperti itu ya. Itu karena saya ngevlognya itu realistis ya. Yang dimana kita ngevlognya ngetrip mancing. Kalau dapet ya dapet, kalau enggak ya enggak dapet kayak gitu ya. Jadi konten vlogger mancing itu nggak bisa disamakan dengan mungkin konten-konten anak muda pada umumnya ya. Yang seperti mungkin prank atau apa gitu kan, yang bisa disetting. Mancing itu nggak bisa disetting guys. Kita ke spot berusaha untuk cari ikan. Iya kalau dapat, kalau enggak boncos ya terima apa adanya. Tapi so far saya tetap upload sih, walaupun saya boncos. Yang penting ada teman yang strike seperti itu, saya pasti upload kayak gitu ya. Nah itu kenapa saya bilang story itu sangat penting ya. Itu yang ketiga ya, story tadi ya. Dan sekarang tips yang keempat adalah edukasi. Sedikit tidaknya setiap vlog harus menerapkan edukasi ya, apapun itu ya. Mungkin cara memasang lure, cara casting, ataupun cara jigging ya. Pada saat vlog mancing itu harus ditunjukkan guys. Jadi sedikit tidaknya teman-teman viewer itu bisa ada yang ditangkap sama mereka, walaupun sedikit ya. Jadi mereka ada pembelajaran dari mancing itu yang bisa diserap dan bisa diaplikasikan mungkin untuk mereka nantinya mancing kayak gitu ya. Itu hal yang sangat penting juga guys, karena orang juga mengincar informasi kan. Informasi spot, teknik, dan lain sebagainya. Itu juga harus kita jelaskan di setiap vlog trip mancing ya. Dan kalau kita sudah menambahkan unsur edukasi tadi, otomatis orang akan selalu menunggu vlog kita selanjutnya. Karena ya itu tadi yang saya bilang, mereka dapat belajar juga. Selain mereka terhibur dengan tayangannya, mereka juga dapat sesuatu yang mereka serap kayak gitu ya. Oke, itu hal yang keempat ya. Dan ini adalah hal yang terakhir. Ini adalah hal yang sangat penting buat kalian. Sangat-sangat penting guys. Yang kelima adalah rutin upload. Nah itu dia. Kenapa saya bilang upload rutin guys? Karena viewer itu hanya akan memfollow orang yang rajin mengupload video ya. Jadi viewer tuh tahu ada yang mereka mesti tunggu seperti itu. Nah anggaplah saya viewer. Ketika saya mencari satu video dari channel ini seperti itu. Ketika saya tonton videonya, lalu saya tertarik dengan adegan di videonya, saya akan mencari channelnya kan. Saya akan mencari playlistnya dia, lalu saya akan ngecek videonya satu persatu. Jadi kalau misalnya dia ada 5 video misalkan, dan dia stop mengupload di 5 video itu, semua video sudah saya tonton. Jadi nggak ada episode yang terbaru kan. Nah orang itu pingin melihat konten yang serunya sama seperti di video sebelumnya yang dia tonton. Di channel itu di-uploadnya sering seperti itu. Dan uploadnya tidak perlu setiap hari ya. Mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali pun nggak apa-apa. Tergantung free time-nya ya, kapan bisanya ya sebisanya dibuat seperti itu. Tapi untuk sekarang-sekarang ini mungkin belum bisa ya, karena masih ada pandemi virus ya di Indonesia. Jadi mungkin masih belum bisa mancing. Nanti kalau sudah keadaan pulih kembali, baru di situ bisa diterapkan upload sesering mungkin seperti itu ya. Atau buat trip sesering mungkin, udah gitu di-record, dibuatkan video dan di-upload seperti itu ya. Dan keuntungan lain ketika kita sering mengupload video itu adalah menegaskan bahwa kita adalah orang yang sering update. Jadi orang bakalan lihat, oh orang ini sering update nih, jadi kita harus mengikuti dia nih karena dia sering update, supaya kita nggak ketinggalan apa yang terbaru dari dia seperti itu. Nah itu juga yang mendorong orang untuk memfollow atau mensubscribe channel kita kayak gitu ya. So itu dia guys, ke-5 tips cara sukses untuk menjadi vlogger mancing di tahun 2020, dan mungkin di tahun-tahun sebelumnya yang udah buat vlog mancing juga dan punya YouTube channel yang belum begitu berkembang, tips ini juga bisa diaplikasikan di channel kalian. Semoga ke depan teman-teman vlogger mancing yang lain di Indonesia tambah sukses semuanya dan lebih berkembang lagi. Oke?
So itu dia tips dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka video ini, bisa bantu share video ini ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa as always, keep support channel ini guys, supaya lebih berkembang lagi. Dan supaya saya juga lebih semangat buat konten-konten yang lebih seru lagi buat kalian tentunya. Dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Dan biar nggak ketinggalan, pencet juga lonceng, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, so kita akan ketemu lagi di video-video saya yang lebih seru lagi berikutnya. Keep gokil. Dan saya Wawan Wijaya sign out. Bye bye.